Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sistem sirkulasi atau yang sering kita sebut dengan sistem peredaran darah. Apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah manusia yaitu berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Adapun fungsinya antara lain, yang pertama mensuplai oksigen dan sari makanan yang diabsorpsi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Kedua, membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru. Ketiga, mengembalikan zat sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Keempat, menjaga suhu tubuh. Dan kelima, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Sistem peredaran darah manusia ini melibatkan darah sebagai alat transportasi utama, jantung, dan pembuluh darah. Kemudian kita lanjut ke submateri yaitu darah. Siapa sih yang tidak kenal dengan darah? Kalau yang tidak pernah tahu darah itu omong kosong ya, karena kita juga sering mengalami luka yang pastinya itu mengeluarkan darah. Darah ini merupakan alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi. Darah juga memiliki fungsi. Yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dan dari jaringan-jaringan dan paru-paru. Yang kedua, mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh, yaitu berupa molekul-molekul makanan, contohnya gula, asam amino, kemudian limbah metabolisme seperti urea, ion-ion dari macam-macam garam, dan hormon-hormon tentunya. Yang ketiga, darah berfungsi yaitu mengedarkan panas dalam tubuh. Jadi darah ini berperan penting juga dalam mengatur suhu tubuh gitu. Dan yang keempat, ini darah berperan aktif dalam memerangi bibit penyakit. Itu ya. Sel-sel darah ini ada 3 macam. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, darah manusia ini terdiri atas 2 komponen, yaitu sel-sel darah yang berbentuk padatan dan plasma darah yang berbentuk cairan. Sel-sel darah dapat dibagi menjadi 3 macam. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah itu dibentuk dalam tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Berbentuk cakram bikonkav dengan diameter 7,5 mikrometer dengan ketebalan 2 mikrometer
Dan juga sel darah merah ini unik, tidak berinti sel. Sel darah merah itu memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan sel-sel darah yang lainnya. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah dalam setiap milimeter kubik darah. Pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah setiap milimeter kubik. Bisa dibayangkan betapa banyaknya sel darah merah ini. Sel darah merah memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin, yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih ini berbeda dengan sel darah merah tadi ya. Sel darah putih ini mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Seperti yang kita ketahui, fungsi umum dari sel darah putih yaitu melindungi tubuh dari infeksi. Sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel darah putih bergranula atau disebut granulosit, dan sel darah putih yang tidak bergranula atau disebut dengan agranulosit. Sel darah putih yang bergranula itu contohnya ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan sel darah putih yang tidak bergranula itu contohnya limfosit dan monosit. Jadi dari setiap macam-macam sel darah putih yang bergranula dan tidak itu memiliki sifat dan karakter masing-masing gitu ya. Semua sel-sel darah putih dibuat dalam sumsum tulang dan kelenjar limfa ya. Jumlah sel darah putih di dalam tubuh kira-kira 5.000 sampai 10.000 sel setiap milimeter 3 atau kubik darah. Jika kita terinfeksi, jumlah sel darah merah ini dapat meningkat mencapai 30.000 sel. Jumlah sel darah merah yang melebihi jumlah normal ini disebut leukopenia. Sedangkan jumlah sel darah merah yang kurang dari jumlah normal disebut leukositosis. Kemudian kita lanjut ke keping darah atau trombosit. Keping darah yaitu berupa fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel besar atau megakariosit dalam sumsum tulang. Trombosit ini terbentuk seperti cakram atau lonjong dan berukuran 2 mikrometer. Secara normal dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai dengan 400.000 keping darah atau trombosit. Ya, seperti kita ketahui lah, trombosit ini memiliki peranan dalam pembukuan darah. Jadi ketika kita terluka mengeluarkan darah dan tidak perlu waktu lama, darah yang keluar tadi akan berhenti, yaitu akibat tugas dari trombosit sendiri, yaitu pembekuan darah. Ketika kita berbicara pembekuan darah, pastinya memiliki mekanisme sendiri. Mekanismenya yaitu jika ketika kita semisal tersayat oleh pisau dan mengeluarkan darah, tubuh kita terluka gitu ya, trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Kemudian enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium.
Protrombin ini merupakan senyawa yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K ya. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen kemudian menjadi benang fibrin yang bertugas membekukan darah gitu ya. Ya, disitulah proses pembekuan darah atau mekanisme pembekuan darah. Kemudian kita lanjut ke golongan darah. Siapa sih yang tidak tahu golongan darah manusia itu ada berapa? Pastinya kita semua tahu bahwasanya golongan darah manusia ini ada 4. Atau golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah ini dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen atau disebut dengan agglutinogen dan antibodi atau disebut dengan agglutinin. Orang yang bergolongan darah A, B, AB, dan O ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada golongan darah A, membran sel darah merahnya itu mengandung antigen atau agglutinogen A, sementara plasma darahnya mengandung agglutinin B atau antibodi B. Pada orang yang bergolongan darah B, ini terbalik dengan golongan darah A tadi ya. Pada membran sel darah merahnya mengandung agglutinogen B, sementara pada plasma darahnya mengandung agglutinin A atau antibodi A. Pada orang yang bergolongan darah AB, ini perpaduan antara golongan darah A dan B ya. Pada membran sel darah merahnya mengandung agglutinogen A dan B, sementara plasma darahnya tidak mengandung antibodi A dan B. Orang yang bergolongan darah O, pada membran sel darah merahnya ini tidak memiliki agglutinogen A dan B, sementara plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Kita lanjut ke transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian darah atau donor darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Orang yang memberi darah itu disebut pendonor ya, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Dalam transfusi darah atau pendonoran darah ini harus memperhatikan jenis agglutinogen atau antigen yang dimilikinya. Sedangkan pada penerima donor atau resipien yang perlu diperhatikan adalah agglutininnya. Jadi kita enggak asal sembarangan gitu mendonorkan darah dan menerima darah gitu. Kita harus melihat dulu darah pendonornya apa dan si resipien ini membutuhkan darah apa. Misal si A kekurangan darah A, berarti si A ini harus menerima pendonor dengan golongan darah A juga gitu. Nggak bisa golongan darah A diberi dengan golongan darah B, itu tidak bisa, malah memperburuk keadaan. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang saya jelaskan di atas tadi dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi kalian semua yang melihat video ini ya. Cukup sekian pada video kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.